Saya Dendi Rahmadiansyah dari SDN Kebon Bawang 05, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Jakarta Utara. Berikut adalah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Modul 1.1. Ke-1, pengajaran sama dengan pendidikan. Kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. 3. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi para siswa. Keempat, murid dikatakan telah belajar jika dapat mengerjakan soal asesmen sesuai KD dan nilai. Kelima, kegiatan belajar selalu di dalam kelas. Keenam, pemberian sanksi atau hukuman pada murid. Dan yang terakhir, pemberian reward atau hadiah pada siswa untuk memotivasi. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Ternyata pengajaran tidak sama dengan hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Anak-anak akan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Dan tumbuhnya itu dalam menuntun kita dapat menebalkan diri sebagai petani dan anak didik. Kita sebagai benih, misalnya benih padi, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat ataupun jamur yang mengganggu hidupnya pada tanaman padi tersebut. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya yang tadi. Tidak dapat memaksakan padi itu tumbuh seperti jagung ataupun singkong. Sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan zaman yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tetapi anak sudah membawa kekuatan dan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Yang tinggal di pegunungan akan berbeda kodratnya dengan yang tinggal di pesisir. Mereka akan memiliki potensi dan bakat minat yang berbeda-beda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam, mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman itu berhubungan dengan kodrat yang dialami oleh siswa. Pada saat pengajaran ataupun pendidikan berlangsung, untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak yang memiliki kemampuan abad ke-21, yaitu kreatif, critical thinking, collaboration, and communication. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip yang melakukan perubahan yang kita kenal dengan 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, konsentris. Kontinuitas yaitu ketika belajar harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melakukan budaya atau sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai manusia
kita yang terakhir konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Jadi jelas sekali lagi bahwa pendidikan itu memerdekakan. Bagaimana pendidikan mampu membuat atau watak yang diartikan sebagai buah jiwa manusia yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tepat. Watak budi pekerti itu bersifat pasti ada pada setiap diri manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan lainnya. Budi pekerti atau watak karakter merupakan hasil dari persatuannya gerak pikiran dan kehendak ataupun kemauan sehingga menggunakan tenaga melalui pendidikan. Saya dan kita semua berharap bahwa di sini anak nanti bisa tumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak ataupun belum tahu apa-apa. Harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali potensi anak didik saya agar dalam pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nanti metodenya sangat cocok bagi anak tersebut dan benar-benar menggali potensi anak tersebut seoptimal mungkin. Kedua, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang dan kesempatan fasilitas yang seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri sebagai fasilitator yang menuntun agar anak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan di abad 21 mereka. Ketiga, saya harus mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, saya berharap bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarto Sung Tulodo. Dari depan saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. King Madya Manguntarso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Dan yang terakhir, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu anak tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapan saya anak mampu meneladani perilaku-perilaku yang baik yang saya contohkan.
Selain sebagai upaya memotivasi agar anak berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya untuk bagaimana caranya agar bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tentu saja berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Di mana kodrat alam, pendidikan disesuaikan dengan kondisi alam dan kultur budaya. Dan kodrat zaman, kita berada di abad 21, Revolusi 4.0, di mana penggunaan teknologi dominan sehingga pembelajaran pun harus menyesuaikan, di mana anak-anak harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi efektif dan kolaborasi. Kita sebagai guru harus mampu memberikan kebebasan kepada siswa dengan kemampuannya. Karena karakteristik siswa yang unik dan beragam, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Pembelajaran harus berpusat pada anak. Karena tujuan pendidikan adalah murid. Kita sebagai guru harus memerdekakan murid kita.